Terima kasih pada dosen pembimbing saya, Bapak Dangga Asmara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang basis data 2, yaitu tentang praktikum 1, basis data lanjut. Pendahuluan tentang SQL. PL/SQL singkatan dari Programming Language. SQL adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada baris data relasional. Keuntungan penggunaan PL/SQL itu adalah: pertama, terintegrasi, pengembangan program yang bersifat modular, dan PL/SQL itu sifatnya portable. Deklarasi variabel. Tujuan pembelajaran deklarasi ini mahasiswa itu nanti akan mengenal blok PL/SQL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PL/SQL, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PL/SQL. Kemudian struktur blok pada PL/SQL. PL/SQL merupakan blok struktur language, dalam arti program yang ditulis dengan PL/SQL. Dapat dibagi ke dalam blok logika. Blok dalam PL/SQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: ada deklarasi, bagian dijalankan atau bisa disebut executable, dan bagian penanganan kesalahan, exception handling. Konstruksi program. Berikut ini adalah bagian-bagian PL/SQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. Pertama itu ada tool construct, anonymous block, application procedure of function, application package, application trigger, object text, itu termasuk ada tool construct. Dan kemudian database server construct itu ada anonymous block, store procedure or function, store package, database trigger, object types. Penggunaan variabel. Variabel pada PL/SQL dapat digunakan untuk penyimpanan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Reusability. Variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan reference dari statement lain. Dan terakhir itu memudahkan maintenance. Pada penggunaan %type and %row type, deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database in the next system. Penanganan variabel pada PL/SQL. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan dalam berbagai cara berikut. Pertama itu ada deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian declare. Kemudian menandai nilai baru pada bagian dapat dijalankan. Suatu nilai dapat dilakukan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe variabel. Pertama itu boolean. Contoh datanya itu adalah true false. Date, contohnya 25 Jan 01, itu artinya tanggal 25 bulan Januari tahun 2001. Blob ini bisa digunakan untuk data foto, long untuk data percakapan, number itu untuk data-data angka, bfile biasanya data file atau film yang paling sering digunakan bfile. Varchar 2 untuk biasanya menamai nama kota. Ini latihan soal. Selanjutnya itu adalah yang latihan soal nomor 1. Evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini, mana yang legal dan mana yang ilegal. Pertama yang A, declare VID number 4. Ini saya sudah mencoba ketika ditampilkan. Declare VID number 4. Bikin kita isi VID nya misalnya adalah 2000N, hasilnya adalah prosedur successfully completed. Ini menandakan bahwa declare ini adalah legal. Untuk yang kedua, dan soal B, coba pertama mendeklarasi Vx, Vy, dan Vz. Nilainya adalah varchar 2 untuk masing-masing.
Kemudian kita coba isi itu masing-masing 0 n. Hasilnya terdapat error at line 2 column 4 encounter the symbol koma. Koma pada saat mendeklarasi itu tidak bisa dilakukan, jadi untuk mendeklarasi harus vx varchar 2 10, vy varchar di bawahnya itu vy varchar 2 10, jadi satu-satu masing-masing. Untuk ketiga, declare vBirthDate date not null. Ini untuk yang ketiga, declare vBirthDate date not null. Begin. Coba vBirthDate itu diisi dengan 25 Januari 2001. Jadi terdapat error di sini date not null. Not null karena tidak boleh null. Jadi saat pertama kali dideklarasikan itu harus langsung diinisialisasi. Terdapat kata variable declared not null must have an initialization assignment. Jadi harus diinisialisasi terlebih dahulu. Untuk ketiga, declare v in stop boolean 1. Declare v in stop boolean 1 begin. Kemudian isi nilai booleannya menjadi 0. And setelah jalankan terdapat error karena tipe data v in stop itu adalah boolean tapi di-assign dengan nilai 1. Jadi tipe datanya itu salah. Untuk selanjutnya soal nomor 2. Pada tiap assignment berikut manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid, kemudian nyatakan tipe datanya. Untuk yang pertama itu valid dan tipe datanya adalah date karena v due date itu menunjukkan pada suatu tanggal dan sysdate itu untuk tanggal sekarang. Jadi ini menunjukkan bahwa ini tipe datanya ada v due date dan sysdate itu tipe datanya sama date. Jadi v days to go itu tipe datanya date juga dan hasilnya adalah valid. Kemudian v sender diisi dengan user dan ditambah titik 2, kemudian ditambah lagi nilai dari v dep no. Karena bentuk seperti ini, jadi tipe datanya adalah varchar 2. Yang C v sum itu diisi dengan nilai $100.000 ditambah $250.000. Ini tidak bisa dilakukan karena $100.000 itu tipe datanya adalah varchar 2 dan tipe varchar 2 itu tidak bisa dijumlahkan. Untuk yang D, ini mengisi vFlag dengan nilai true karena isinya true, jadi tipe datanya adalah boolean dan ini valid. Untuk yang E, ini tipe datanya adalah number. Untuk mengerjakan jika vn2 itu lebih besar daripada 2 kali vn3 maka di vn1 nilai yang ini. Kemudian yang F itu tipe datanya ada varchar 2. Soalnya v value itu diisi dengan 0 dan boleh dilakukan jadi valid. Kemudian nomor 3, buat anonymous block untuk mendapatkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama itu menggunakan print dan cara kedua menggunakan dbs output.putline. Ini hasilnya untuk yang pertama, buat variabel varchar dan isi kata v kata dengan I love Oracle n. Dan print v kata, hasilnya adalah v kata, nama kolomnya muncul v kata dan isinya adalah I love Oracle. Untuk yang kedua menggunakan dbs output.putline. Nah pada ini langsung menampilkan hasil I love Oracle. Hasilnya berbeda dengan yang di atas yang menggunakan print karena yang pada print itu menampilkan seperti tabel v kata, seperti kolom v kata. Kalau ini hanya menampilkan isinya saja. Kemudian yang soal 4, buatlah kode PSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. vchar 42 adalah sebuah angka. venum dua kali pertama dari vchar yaitu 42. Jadi kodenya setelah dipaste seperti yang dilihat, yaitu saya server output pertama vchar tipe datanya ada varchar 2 dengan panjangnya 200, itu diisi
dengan nilai 42 adalah sebuah angka. Kemudian phenom tipe datanya number, panjangnya 2, itu datanya ambil dari string vchar dimulai dari bagian awal sebanyak 2, jadi 42. Kemudian ditampilkan hasilnya, vchar ditampilkan hasilnya adalah 42 adalah sebuah angka. Ketika phenom ditampilkan hasilnya 42. Kemudian untuk selanjutnya pemrograman dengan file SQL. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami bagian executable dari SQL block, mengubah identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang nested block. Sintaks PRSQL. Baris-baris statement dalam PRSQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Pertama itu delimiter, simple, dan kemudian simbol. Identifier termasuk reserved word atau keywords, literal, dan komentar. Identifier digunakan untuk memberikan nama bagian PLSQL mengikuti konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier itu yang pertama maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol, dolar, underscore, dan tanda bilangan seperti plus atau kurang. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, pedas, dan ampersand, dan tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database, bukan merupakan reserved word atau keyword. Aturan penamaan identifier seperti tadi itu yang selanjutnya adalah literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal: Vinem Desi Rahmania Syarif. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PLSQL block dalam file script atau SQL burst. Yang terakhir adalah prompt. Komentar terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali, sedangkan komentar yang terdiri lebih dari satu baris menggunakan simbol slash bintang dan ditutup dengan bintang slash. Fungsi SQL dalam PLSQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PLSQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PLSQL adalah fungsi decode. Fungsi grup seperti break, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PLSQL itu v_mailing address sama dengan vname ditambah dengan chr10, v_address tipenya chr10, vzip, viname sama dengan lower dari viname. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data to char atau to date dan to number. Contoh konversi tipe data adalah declare vdate date sama dengan to date 12 Januari 2011 dan tipe date month year. Blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PLSQL ditandai dengan begin n yang disebut dengan blok bersarang atau nested block. Adalah blok seperti begin n yang terletak di dalam blok lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Ini contohnya dari scope ya, dari begin sampai n yang ini begin sampai n ini, itu adalah scope y. Penentuan ruang lingkup dengan kurung siku buka 2 kali, titik kurung siku tutup 2 kali. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan kurung seperti ini untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel seperti pada contoh berikut. Outer itu untuk menunjukkan bahwa declare yang di atas itu adalah bagian terluar. Operator dalam PLSQL. Operator dalam PLSQL itu ada operator logika, aritmatik, penyambungan atau concatenation, parenthesis, kurung buka, kurung tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi, dan eksponensial.
Jadi dari ini kita telah mempelajari sintaks dari bagian-bagian PLSQL, memahami struktur blok PLSQL dan blok bersarang atau nested block, menggunakan identifier secara benar, memahami untuk aturan pada blok bersarang atau nested block, SQL programming seperti function, konversi tipe data, dan operator. Latihan soal yang pertama ini, perhatikan kode SQL berikut ini, dilihat seperti itu. Kemudian ada 1, 2. Soalnya kemudian tentukan nilai pada tipe data dari variabel berikut ini. VWAC pada posisi 1. VWAC pada posisi 1. VWAC pada posisi ini nilainya adalah 1 ditambah 1, jadi nilainya adalah 2. Jadi VWAC yang di dalam sini yang diambil. Kemudian VNewLong pada posisi 1. VNewLong pada posisi 1 adalah Europe. Kemudian ini ditambah Western di depannya, jadi Western Europe. Kemudian yang C, VWAC pada posisi 2. VWAC pada posisi 2 bernilai 601, karena VWAC yang diambil bukan VWAC yang di dalam ini yang bernilai 1, tapi yang di atas sendiri, yaitu 600. Jadi 600 tambah 1 jadi 601. Kemudian VMASIC pada posisi 2. Pada posisi 2 ini VMASIC-nya adalah produk 10.0.12 is in stock. Jadi bukan VMASIC yang ada di dalam, yaitu yang produk 11001. Kemudian VNewLong sambungan Western ditambah dengan VNewLong. Hasilnya ini salah, karena pada di atas hasilnya ini hanya Western saja, karena pada di atas ini VNewLong itu tidak diinisialisasi, jadi tidak ada VNewLong kosong. Untuk yang nomor 2, buat blok PLSQL dengan menerima 2 bilangan yang berasal dari 2 variabel. Yang A, gunakan perintah define. B, kemudian lewatkan 2 nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke dalam PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan pada suatu variabel yang ditambahkan menggunakan DBMS output line. Ini programnya, hasilnya adalah. Untuk yang nomor 2 itu, jadi programnya seperti ini. Set declaration. Ini untuk yang A, gunakan minta define. Jadi ini kopikan, kemudian paste ke SQL nya. Misalnya enter variabelnya adalah 3, kemudian build 2 nya 5. Jadi hasil build 1, 3, dan build 2 nya 5. Juga untuk yang B, kopikan paste di sini. Jadi masukkan nilai build 1 nya 1, build 2 nya 2, dan yang tampil adalah build 2 nya adalah 1, karena ini V bagi itu adalah V build 1 dibagi V build 2. 1 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Tambahkan seperti itu. Sekian.